Hai teman-teman semua, jadi di sini saya dan teman-teman saya akan membuat video PPKN tentang beberapa tradisi di Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Safania Nur Ramadhani dari kelas 8D nomor absen 31. Dan berikut teman-teman saya. Nama saya Ataya Mesya Humaira dari kelas 8D nomor urut 8. Perkenalkan, nama saya Kori Nurvina Miftahulzana nomor urut 26 dari kelas 8D. Perkenalkan, nama saya Minati Sania Anifa nomor urut 20. Oke, jadi saksikan videonya. A few moments later. Nah guys, aku ada cerita nih tentang tradisi yang ada di bagian timur Indonesia. Tepatnya itu di Kepulauan Maluku, di suku Nauru. Nah, di suku Nauru ini tuh ada tradisi yang namanya Patahiri. Nah, tradisi ini tuh merupakan ritual untuk para lelaki yang sudah dewasa. Lelaki ini itu dianggap dewasa akan mengenakan kain berang yang diikatkan di kepala dan cawat selama ritual berlangsung. Nah, sebelum masuk ke inti dari ritual ini, para lelaki yang ingin mengikuti tradisi ini tuh biasanya melakukan puasa selama 1 hari 1 malam. Nah, tepatnya itu pukul 3 dini hari sampai 6 sore. Ya kayak puasa umat muslim itulah. Nah, kita sampai di inti ritual ini guys, dimana ritual ini itu melibatkan pemenggalan kepala manusia sebagai penanda atas kedewasaan kaum laki-laki. Ngeri banget ya sih? Nah, tak hanya itu, pemenggalan kepala juga dilakukan dalam acara adat, seperti mendirikan rumah adat baru yang dipersembahkan untuk para dewa. Nah, ini yang nggak kalah ekstrimnya, pemenggalan kepala ini juga digunakan sebagai masawi masyarakat Nauru yang akan menikah. Nah, biasanya kan kalau misalnya masyarakat Jawa itu kan biasanya mas kawin ya biasanya kayak perhiasan lah atau apa. Nah, ini tuh malah menggunakan kepala manusia sebagai mas kawinnya. Kayak Itu pakai kepalanya siapa itu? Benar. ya kepala, mungkin ya kepala keluarga mempelai ya. Nah, habis itu bagi mereka itu pemenggalan kepala manusia itu dijadikan sebagai persembahan kepada nenek moyang guna terhindar dari bahaya dari musibah. Nah, itu dia guys, tradisi yang ekstrim ya, lebih tepatnya di bagian timur Indonesia. Nah, habis itu ada cerita apa lagi nih? Nah, aku punya nih satu cerita, namanya Manene. Manene merupakan sebuah ritual adat dalam budaya suku Toraja. Ritual ini merupakan ritual di mana mayat yang berusia puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, yang dikeluarkan dari dalam liang kuburan, lalu dibersihkan dan diganti pakaiannya. Jadi banget dong. Ritual adat ini termasuk dalam upacara adat Kampung Solo. Ritual ini diawali dengan datangnya para anggota keluarga ke Patene untuk mengambil jasad sanak saudara mereka yang sudah meninggal dunia. Patene adalah kuburan yang berbentuk rumah tempat menyimpan para mayat. Sebelum membuka peti dan mengangkat jenazah, Neto Mina akan membacakan doa dalam bahasa Toraja kuno, serta memohon izin kepada leluhur agar masyarakat mendapatkan rahmat dan keberkahan setiap musim tanam hingga panen. Natomina sendiri merupakan gelar adat yang diberikan kepada yang diketuakan atau tetua. Dapat juga berarti dengan imam dan atau pendeta. Kemudian jasad tersebut dibersihkan menggunakan kuas. Setelah dikeluarkan dari patani dan pakaiannya diganti dengan kain yang baru atau pakaian. Setelah pakaian baru terpasang, jenazah tersebut dimasukkan kembali ke pateni. Rangkaian acara Manene ditutup dengan berkumpulnya keluarga di rumah adat, yaitu tongkonan untuk seperti beribadah bersama. Biasanya ritual Manene ini dilakukan serempak satu keluarga, bahkan bisa menjadi satu desa. Sehingga tradisi ini berlangsung yang cukup lama. Waktu pelaksanaan Manene berdasarkan kesepakatan keluarga dan Netomina melalui musyawarah desa. Tradisi ini digelar setiap 3-4 tahun sekali untuk mempererat silaturahmi, sehingga keluarga yang berada merantau jauh bisa menjenguk orang tua atau nenek todolo, yaitu nenek moyang. Nah, selanjutnya Kori, seperti apa ya ceritanya? Nah, aku ada cerita nih dari Papua. Nah, tradisi ini tuh kayak ngeri banget. Namanya itu endokanibalisme. Nah, aku mau ceritain sejarah tradisi ini dulu ya. Nah, sejarah ini tuh kayak
praktik budaya berupa ritual yang melibatkan konsumsi daging manusia oleh anggota keluarga sendirinya. Jadi kalau misalnya ada anggota keluarga yang meninggal, nanti kita tuh kayak nyembelih daging anggota keluarga itu. Jadi kayak ribet nggak sih kalian kayak makan daging itu, makan daging anggota. Jadi kita juga makan darah juga, makan darah, minum darah gitu kayak ngeri nggak sih, kan amis gitu. Nah, suatu ritus yang menjadi bagian panjang dalam sejarah manusia, meskipun mungkin tampak menjijikan bagi manusia, tapi bagi warga Papua ini tuh kayak cara untuk menghormati dan mengenang orang mati. Dan beberapa budaya sejarah Indo-kanibalisme dengan memakan daging anggota keluarga yang telah meninggal dipandang sebagai cara untuk memasukkan esensi mendiang dalam tubuh orang yang masih hidup dan melestarikan ingatan mereka. Jadi kalau misalnya kita makan daging anggota keluarga kita, anggota keluarga kita yang udah meninggal itu tuh bakal tenang di alam sana gitu. Jadi kayak biar badan anggota tubuh kita sama daging anggota keluarga kita tuh biar saling menyatu, biar tetap tenang di alam sana gitu. Nah, bagi penganut kepercayaan Indo-kanibalisme itu, hal ini dapat diyakini dapat menunjukkan rasa hormat kepada sang mendiang dan memastikan bahwa jiwa mereka pergi dengan damai ke alam baka. Nah, Indo-kanibalisme juga dapat diartikan sebagai kontroversial dan telah menjadi sasaran kritik yang intens. Namun, terlepas dari kontroversial, sejarah Indo-kanibalisme menarik untuk dibahas. Indo-kanibalisme bukanlah fenomena baru dan telah dipraktikkan oleh berbagai budaya sepanjang sejarah. Salah satu contoh paling terkenal adalah orang-orang Kore di Papua Nugini. Nah, itu tuh cerita menyeramkan yang ada di pengalaman aku gitu. Nah guys, ternyata serem-serem juga ya tradisi yang ada di Indonesia, walaupun aneh dan menyeramkan bagi kita, tapi kan bagi masyarakat sana itu kan juga ada manfaat yang penting bagi sana dan ada pengaruh yang penting gitu. Jadi gimana pendapat kalian? Ya menurut aku sih ya kita juga harus menghargai kebudayaan mereka juga ya. Iya ada. Selain itu mereka juga kan melestarikan kebudayaan yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Nah, Indonesia ini kan juga lagi seperti dijajah. Kalau zaman dahulu dijajah oleh negara lain. Nah, sekarang Indonesia ini tidak terasa ya. Indonesia seperti dijajah negaranya sendiri, seperti kebanyakan anak-anak muda sekarang yang mengikuti seperti kebudayaan dari luar negeri gitu. Nah, kita harus melestarikan kebudayaan atau tradisi turun-temurun. Betul sekali ya. Macam tak betul je budak ni. Video PPKM tentang beberapa. Jadi di sini kita akan membuat